Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Timbul Kembali. Kali ini kita mau bikin ini teman-teman ya, video singkat tentang sistem percepatan pada Isuzu Giga 285 PS ya. Ini memakai 8 percepatan, low dan high ya teman-teman. Atau teman-teman driver di luar sana sering menyebutnya dengan istilah gigi tampar. Kenapa teman-teman drivernya punya gigi tampar? Karena penggunanya seperti ini teman-teman. Nah, untuk perpindahan dari low ke high kita bisa menamparnya ya sebagai tuas untuk membuka katup, karena untuk mempermudah perpindahan percepatan dari low ke high atau sebaliknya kita menggunakan suatu komponen yang menggunakan sistem kerja angin ya. Nah, jadi ditampar tadi itu maksudnya membuka tuas angin tadi itu. Oke ya teman-teman ya, sekarang kita jelaskan urutannya ya. Untuk mundur itu kiri kiri ke depan ya teman-teman. Nah, seperti ini, kiri mentok arahkan ke depan. Nah kalau ini kiri mentok ke belakang itu gigi C atau sering disebut gigi setengah ya. Nah, gigi setengah itu maksudnya gigi yang digunakan saat mendapati medan yang ekstrim ya, mungkin tanjakan yang terlalu curam atau dengan beban muatan yang sangat tinggi. Disarankan kita memakai gigi setengah ya. Nah, barusan tadi gigi satu ya teman-teman ya, sedikit kita dorong ke kiri terus ke depan ya, itu gigi satu ya. Kalau lurus dengan gigi tiga itu posisi netral. Jadi netral tuh kalau untuk gigi tiga itu dalam posisi tuas handle kita tidak kita geser, terus kemudian kita dorong ke depan ya, itu gigi tiga. Kalau kita tarik ke belakang itu gigi 4 ya. Posisi netral tuh lurus dengan gigi 3 dan gigi 4 ya teman-teman. Jadi kalau untuk 1 dan 2 itu sedikit ke kiri, baru kita dorong ke depan atau ke belakang. Kemudian kalau mentok ke kiri, depan gigi mundur, ke belakang gigi separuh ya, gigi C ya. Nah, kemudian kita tampar untuk memindahkan ke kecepatan yang tinggi ya, ke high ya. Nah, lurus dengan netral tuh gigi 5 teman-teman. Nah, kalau mentok ke kanan ke depan gigi 7. Nah, kalau untuk gigi 6 itu di belakang gigi 5, kemudian gigi 8 di belakang gigi 7 ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman driver pemula di speedometer ini ya, di meter cluster ini ada indikator untuk low atau high ya teman-teman. Nah, seperti saya tunjuk ini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk kecepatan low ya, ada tanda ke arah kiri. Nah, kalau kita dorong ke sebelah kanan seharusnya high, dia padam teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum benar-benar menghafal sistem percepatan pada Isuzu Giga ini, bisa mengandalkan lampu yang ada di indikator ini ya, speedometer ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, cara penggunaannya. Ya, intinya sama aja sih dengan unit-unit lain ya, sama aja, cuman untuk mempermudah perpindahan dari low ke high atau sebaliknya kita dipermudah dengan cara menampar ya, karena kita memakai bantuan angin tadi itu. Oke ya teman-teman ya, kalau saran saya untuk teman-teman driver pemula ya sebaiknya melatih feeling ya. Karena saya sebagai teknisi itu tidak bisa memberikan acuan, misalnya gigi sekian harus kecepatan sekian, itu tidak bisa teman-teman, karena beban unit itu kan belum tentu sama ya. Seperti yang kita pakai di sini, bebannya itu sangat sangat besar. Kita bahkan selain dari bak karoseri bawaan tuh kita menggandeng unit ya. Jadi istilahnya kalau di luar sana mungkin tergandeng ya, dan kita memakai dua gandengan, berarti kan anggap aja tiga unit yang kita tarik dengan Isuzu Giga 285 PS ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ya teman-teman ya, untuk driver pemula ya sebaiknya mengenali unit bawaannya. Jadi istilahnya tahu di mana gigi itu minta ditambah atau di mana gigi itu terlalu tinggi ya. Nah, misalnya anggap aja kalau muatan kosong itu kan start awal bisa dengan gigi 1 atau gigi 2 ya teman-teman. Namun kalau saat tanjakan muatannya muatan penuh, bisa lah menggunakan gigi C ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Semoga video singkat ini sedikit sedikit membantulah, mudah dipahami untuk teman-teman yang masih belajar cara menggunakan unit dengan sistem percepatan 8 ya, 8 speed gitu ya teman-teman. Ya teman-teman ya, semoga ada manfaatnya. Kedepannya saya akan akan upload video-video bagaimana kita membawa unit, merawat unit, biar intinya menghemat biaya untuk perbaikan ini ya, unit yang dimiliki oleh teman-teman ya. Karena hal yang paling fatal itu, yang paling sering merusak suatu komponen itu adalah cara pakai ya teman-teman ya. Jadi cara pakai, kemudian baru menyusul masa pakai.
Oke, saya akhiri dulu. Mudah-mudahan kedepannya saya ini ya dipermudah untuk bikin video-video selanjutnya ya teman-teman ya. Biar saya bisa lebih banyak berbagi tentang bagaimana cara merawat unit khususnya truk maupun tronton ya teman-teman. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.